Oke, kembali lagi di Calcio. Kali ini kita mau membahas yang sedang panas. Ya. Suasana habis bukber nih. Suasana habis bukber. Masih bego nih. Masih pada bego ya kan. Belum bisa pada ngomong. Diprakarsai oleh Florentino Perez, Agnelli, Glazer, dan teman-teman kapitalis lainnya. Ini udah merah-merah semua nih. Kita perlawanan. Ini nggak janjian loh. Sumpah ini nggak janjian. Gue juga kaget tadi. Tanya dulu nih. Ini dia pakai baju Liverpool. Lu mendukung gak lu? Enggak lah. Hah? Nggak mendukung. Nggak mendukung nih. Berarti lu tim Milner ya? Hah? Tim Milner, tim Anderson. Semua pemain lah. Kalau lu apa? Oh enggak loh. Dia gara-gara udah menarik diri palingan anjir. Kagak emang enggak gue dari awal. Gue sih enggak dari awal juga. Oke. Enggak semua berarti ngapain kita bahas. Tapi sebelum itu kita mau kasih tahu bintang. Enggak dong. Oh enggak ada. Enggak dong. Oh, enggak ada. Nggak gitu dong. Kenapa jadi ke situ? Nah, Ya, pandangan lu. Iya maksudnya Masing-masing di ya. luar gua mengidolakan Milan, tapi ibaratnya kecintaan sepak bola tuh harus lebih besar dari sekedar ke Milan doang. Jadi gua nggak setuju karena memang benar ini jadinya sangat-sangat eksklusif. Nggak bisa kita ngelihat tim-tim kecil macam maksudnya kayak Leeds, Atalanta atau kayak Porto dulu bisa juara champion. Kan jadinya itu yang kayak gitu nggak ada, padahal itulah yang bikin sepak bola itu jadi menarik untuk ditonton dan berhak mendapatkan gelar untuk semua halayak. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak banget menurut gua nih ESL ini ESL. Kalau lu kenapa? Ya kurang lebih sama sih kayak Romzi ya. Maksudnya ini kan sel ini kan emang ya kalau ya kata-kata fans ini kan memang bukan kayak ya ini bukan bola gitu. Ini memang cuma buat industri doang, buat segelintir orang, terutama banyak yang bilang ini cuma buat nebelin kantongnya Perez, Agnelli, John W. Henry sama yang kawan-kawannya itu. Dan memang terbukti kalaupun memang ini untuk kebaikan sepak bola gitu, kayak yang dibilang si Perez, kenapa semua pemain menolak, kenapa semua fans menolak sampai demo gitu kan? Itu kan berarti memang ESL ini memang nggak benar. Dari awalnya memang nggak benar. Aldo sebagai tim yang Nggak diajak. Diajak. Dari zaman Palota udah diajak diskusi sebenarnya. Tapi dia pas lagi masih menjabat dia menolak ide tersebut. Gila. Terus juga kan katanya Florentino Perez akan mengundang Napoli sama Roma kan kemudian kan. Tapi abis itu makanya Roma ngeluarin statement. Enggak, gue sih nolak banget karena never trust the rich lah. Lo maksudnya ngapain lo percaya sama orang kaya? Mereka hanya mau memperkaya mereka doang. Benar. Itu sih apa ya? Pelajaran yang didapat di jalanan lah. Lu jangan pernah percaya sama orang kaya. Iya, hanya itu untuk memperkaya mereka. Terus nanti kalau lo udah bikin liga sendiri, kalau misalnya jadi itu yang lain cuman menjadi feeder doang. Lo punya pemain bagus dijual ke atas. Apa nanti gitu kayak begitu gitu iklimnya. Menurut gue ya kalau mereka mau menolong mereka ya mereka sendiri yang ketolong gitu. Gak usah ngomong sosok bagus gitulah untuk menolong sepak bola gitu. Kehancuran ini dimulai dari orang-orang kaya mereka gitu. Menurut gue, ya nggak sih? Lo itu nyari source revenue baru. Padahal lo bisa cutting cost lo sendiri gitu. Ya, lo itu gaji lo gede sendiri. Ini ibarat lo makan di restoran Chef Juna nih tiap bulan, tiba-tiba duit lo habis, lo komentar gitu. Ini kan masih ada pecelaya men. Maksudnya lo yang bikin game lo sendiri, terus lo source lo udah hilang, lo malah nyari source lain bukan mikir untuk cutting cost gitu. Itu aja dari segi gue sih. Maksudnya jadi tujuannya dia bukan buat cutting cost tapi nambah. Iya malah nambah revenue terus. Padahal lo salah sendiri, lo mainin financial fair play, lo mainin lo selalu menarik orang-orang untuk di sini gaji lebih gede. Itu kayak lo udah membuat lingkar setan sendiri, lo udah masuk. Lo mau keluarnya dengan cara membentuk lingkaran setan lagi gitu. Itu sih menurut gue. Lingkaran setan dalam lingkaran setan. Iya. Berarti kan itu awal idenya kan buat perlawanan pada UEFA ya. Iya. Yang katanya pembagian kuenya kurang. Karena juara Champions dibandingkan sama
pendapatan yang didapat dari keseluruhan kompetisi itu kan dapatnya berapa, persentasenya berapa gitu. Sedangkan ya tahu sendiri lah kosnya lumayan juga kan buat laga-laga UCL itu kan gengsinya gede dan Gede luar. banget. Ya ibaratnya tim-tim memang kalau sekarang ya kelihatan banget yang selalu melaju jauh itu tim-tim kaya gitu. Iya. Nah, Ya kan? terus lu masih mau percaya gitu? Gue sih gini, maksudnya spirit untuk melawan UEFA gue setuju banget, tapi dengan gak gini caranya. Nggak Gitu. gini ya. Lu bisa. Mungkin dengan gerakan gitu masal. Lu nggak bangun gerakan gitu, provokasi Beda ya? kayak menarik semua gitu, semua tim Efek sampai dijadiin suatu sistem yang bagus gitu. Ini mah kayak yang kayaknya kumpul gitu, yang kayak kumpul kita ini bargain powernya tinggi loh, supporter kita banyak, udah mereka pasti akan kalah sama kita. Iya. Ya gitu caranya, mestinya lu rangkul semua kalau lu lawan lu di Eropa gitu, UEFA. Tapi ini cuman yang kayak doang diajak, ini mah bullshit sih menurut gua. Jadi mau bikin elite group Iya, bikin elite group kayak lo apa grup BBM tuh, tapi lo nggak diundang gitu. Iya. Gue udah beli BBM gitu kan. Tapi kalau ISL diundang Spezia gue mungkin setuju. Nggak mungkin lah. Spezia menolak. Menolak pasti ya. Makanya pas kemarin udah mulai ada isu-isu gitu Spezia kalah ya. nyambung Nggak kayaknya. fokus. Maksudnya ada kegelisahan dari klub rakyat. Dari klub Kalau rakyat. Inter semangat ya bisa ngimbangin ya. Iya, itu kan bentuk perlawanan. Padahal karena internya aja kurang optimal. Iya. Terus juga akhirannya timbul lah isu lagi kalau format UCL baru nih ya. Jadi yang 32 tim sekarang jadi 36 ya, nambah 4, dan katanya sistemnya mau dibikin liga, bukan grouping lagi katanya. Nah, itu masih belum jelas dapat infonya ya. Jadi setahu gue katanya itu yang peringkat 1 sampai 8 ya kalau nggak salah itu lolos 16 besar, nah yang sisanya tuh playoff dulu apa gimana gitu. Intinya biar matchnya itu jadi semakin banyak, revenue-nya jadi makin banyak juga buat si klub. Nah, kalau misalnya Katanya gitu. pertandingannya makin banyak tapi transparansi pendapatannya kurang, Nah, itu bakal ada perlawanan lagi nantinya. Itu dia. yang dilawan itulah menurut gue, maksudnya kayak lo jangan malah bikin nih kak, ini gue nonton apa videonya James Corden tuh, ibarat lo kayak ada Oscar nih, ada piala Oscar nih, Julia Roberts dan lain-lain, dia bikin piala Oscar tandingan gitu. Kayak apaan sih, kayak jelas aja gitu. Terus mana nggak ada degradasi, Iya. nggak ada spirit Cuman ganti kompetisinya. ganti yang kayak ESL kan? Iya, cuman 5 ganti. kecuali yang ganti. founding club Yang tuh foundingnya dia- tetap 15 tim itu tetap. itu apa bagusnya gitu kompetitifnya. Terus lo bandingin, ada beberapa video gue liat bandingin sama gaji pemain basket, jelas-jelas nggak comparable menurut gue. Lo pemain basket juga, lo setim basket tuh ada berapa orang sih? Terus sedangkan klub bola tuh ada berapa orang? Belum U21, U17-nya gitu kan. Iya. Berapa yang mesti lo carry gitu. Terus lo mau memakai salary cap seperti di basket tuh ada benchmark gaji, itu nggak mungkin gitu. Menurut gue sih kalau lo mau Amerikanisasi ya apalagi udah jangan percaya lagi gitu, udah nggak bisa applicable gitu di Amerika, di Eropa menurut gue. Lagi lo gak bandingin, kalau si Perez itu bandingin sama gajinya LeBron James yang gede, ya dia main 2 hari sekali gitu. Lo pemain bola main cuma berapa, seminggu bisa 2 kali doang gitu kan. Itu beda kasta juga. Lagi pula nih kalau lo mau tahu nih, satu tim basket itu benchmark gaji totalnya itu cuman 110 juta dolar ya. Jadi cuman 1-2 orang doang yang bisa gede, itu sisanya kecil-kecil. Ya walaupun emang jutaan dolar juga, tapi Jauh tapi dibanding- beda lah sama bola. Bola tuh udah 11 yang lo Gaji. intinya gaji bro, belum cadangannya, belum tim reserve-nya. Seperti itu Belum lagi sih. staff-staffnya juga banyak, Iya, coachnya. walaupun di basket ada tim divisi 2 itu jiliknya juga sama aja sih, lo nggak bisa bandingin lah. Itu susah mungkin dengan cutting cost, dengan reform masalah cost, masalah transfer pemain, masalah apa financial fair play, itu yang paling pas, bukan lo bikin liga baru yang main lo doang gitu. Setuju. Yang ada malahan kalau apa ya saling jadi dengan mereka kan dapat duitnya kan lebih gede dari apa JP Morgan apa. Ah, itu salah satu sponsornya Terus, itu ya. kan otomatis mereka pasti nawarin gaji apa segala macam kan lebih gede Iya. dari klub-klub yang nggak ikut. Apalagi ditambah dengan ancaman pemain di ban dari Piala Dunia, dari Euro, kan itu pasti jadi apa ya? Salah satu daya tarik buat mereka ya naikin gaji. Naikin gaji. Mungkin bisa 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu kan. Dan itu kan
nanti yang ada malah jadi kena financial fair play juga gitu. Ekosistemnya jadi rusak, nanti tim-tim Iya, yang jadi nggak ikut rusak. cuman jadi feeder doang, ngasih makan nih pemain bagus dijual, mau gimana lagi gitu. Anjir kalau emang jadi bener Big Six-nya Inggris, Everton, West Ham, Leicester. Leicester, Wolves. Udah itu. Wolves aja di Twitternya udah ini kan 2018 juara. 2019 Premier League karena katanya mau dicabut ya gelarnya. Berarti dia udah kampanye jadi juara dia. Keren. Dilihat sisi positif pasti ada positifnya, tapi kalau negatif pasti ada banyak Lebih negatifnya. banyak. Kalau ngomongin positif memang kita akan disuguhkan pertandingan yang seru tiap minggunya lah. Iya, Walaupun pasti nggak ada tahu schedule-nya ya. Pasti lu tiap minggu bakal ketemu PSG, Juve, wah, Milan, Liverpool. Ya, dan beberapa orang yang setuju kan melihatnya ini karena memang UEFA-nya sama FIFA-nya yang busuk kan. Padahal kalau kita lihat yang ya kayak orang-orang di belakang ini sama aja busuknya. Perez, ini kurang apa selama ini. Iya benar. Maksudnya ya soal busuk sama busuk ya mereka sama-sama di bola, sama-sama ngomongin duit ya sama aja jatuhnya. Nggak ada UEFA yang bener ESL yang bener, nggak ada, sama aja salah juga. Gue positif cuma dari segi bisnis doang sih. Oh iya, kalau itu ngomongin pasti bisnis, lo ya. dari source revenue lo tinggi, terus juga ya tapi lo nggak memperhatikan ekosistem sekitar lo. Iya. Gitu. Bener-bener jadi elit ya. Bener-bener jadi ya elit lo di SMA, kayak geng SMA lo, geng yang cakep-cakep lo nggak bisa masuk, udah gitu doang. Sadar diri aja ya. Sadar diri aja dulu, sekolah yang bener buat UAN lulus gitu. Makanya ada yang kurang bagus satu kelihatan banget ya. Misalnya di antara elit Oh itu. iya. Kita nggak usah sebut lah siapa. Nanti yang 5 masuk itu juga, misalnya ada yang masuk nih kan ganti-gantian 5 tim nih selain Ponding. Ya pasti kelihatan bedanya gitu. Timpang. Mereka 16 ini udah ikut dari lama, pasti udah 15. ngumpulin duit banyak. Terus ada yang 5 baru masuk, pasti kan pemainnya timpang gitu. Itu cuma bahan permainan doang sih. Makanya buat gue sih never trust the rich lah. Tapi kalau misalnya ngeliat kompetisi-kompetisi Eropa sekarang ya, kita nggak usah ngomongin Champions League deh. Kayak misalnya Liga Inggris tuh pendapatannya jauh banget dibandingkan liga-liga lain. Mungkin gak sih karena ada kecemburuan dan dia tuh sebenarnya pengen secara nggak langsung tuh mengkritik PSSI-nya negara-negara sendiri gitu. Nggak, kalau Pasti. Iya kan? Kalau menurut gue sih pasti lah. Kayak misalnya ya Juventus, Milan sama Inter kan secara nggak langsung kayak bikin teguran gitu. Lu Serie A tanpa kita gimana nih? Tanpa kita bertiga. Mau gimana? Karena ya Huddersfield misalnya di Premier League peringkat 20 sama juara Serie A pendapatannya. Ya tapi kalau gue lihat kalau Inggris memang kalau ngomongin pendapatan secara liganya ya memang ya wajar karena menurut gue Inggris tuh jago banget jualannya ya, secara liga ya, maksud gue tuh jago banget gitu loh, dan mereka terbuka dalam berbagai macam opsi gitu loh untuk timnya sendiri ya, kayak mulai coba pakai pelatih yang bukan dari Inggris, makanya bener-bener coba segala cara sampai akhirnya ya sekarang kita harus akuin liga terbaik yang ada di dunia nih sekarang, Liga Inggris. Dibanding kayak Italia kan masih kulturnya masih kuat banget gitu loh, yang seharusnya bisa dirubah gitu loh. Mesti kita contoh sih Liga Inggris menurut gua, dari segi bisnisnya aja lah, dari pengelolaan klubnya juga menurut gua sebenarnya bisa dicontoh. Mungkin ide, heran ide Premier League sendiri dulu kan pas Dari awal ini. muncul ya kan. Apa kayak apa sih? Sama kayak ESL ini Iya. kan, ada perlawanan gitu kan, perlawanan sampai akhirnya jadi. Cuman kan itu yang momennya kan beda. Sekarang yang bikin salah fatal ini kan di tengah musim. Musim udah mau kelar. mau habis. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang bapak-bapak ini bikin ESL gitu kan. Jadi kalau kata Murati sih ini ESL udah salah sejak dalam pikiran gitu. Asik. Waduh. Rati apa Pramudia ini? Pramudia ini. Itu Murati tadi. Ya lah, bapak-bapak ini menurut gue cocoknya udah bikin jokes WA aja udah daripada bikin gini hancur. Tapi itu emang baik lagi ke otak bisnis ya. Ya, Iya, memang masing-masing. kalau udah bisnis ya udah ketagihan lah ibaratnya. Udah kenal duit susah. Lo lihat positifnya pasti ada positifnya, apalagi Pasti. untuk tim yang bergabung. Tapi lihat negatifnya balik lagi lah. Kalau kayak gini lihat banyakan mudaratnya yang mana gitu. Iya, soalnya kan tim-tim yang masuk ke dalam ESL itu kan dijanjikan akan dikasih dana lebih gitu loh. Ya tim-tim kayak Milan ya seneng, maksudnya kalau memang dikasih duit ya lagi begitu kondisinya kan. Apalagi Makanya mungkin desakannya tuh karena ini tim-tim gede kan pas Covid ini kena dampaknya banyak
Benar. besar gitu. Makanya kita kalau bukan sekarang kapan lagi? Gue mau point out ya, orang-orang bilang karena misalnya COVID udah rugi besar. Emang pas kita pernah bahas tuh tim-tim gede pasti gede ruginya kan. Ya lo bicara amount emang lebih gede dari tim kecil, tapi lo bicara bobot 100 juta lo itu dibanding aset lo, itu berapa bobotnya? Dibanding tim kecil misalnya cuma 10 gitu. Tapi berapa gitu? Itu yang mesti di point out. Iya sih. Di lampu gimana tuh nyala. Terus ya ini ada apa akhirannya dari sekian banyak dramanya Kurva Sud Milan akhirnya kan bikin statement yang salah satunya yang paling inilah Iya. kata-katanya paling gue gitu. Keren sih. Itu statement ini yang kata-kata terakhirnya aja ya. Now that the money is running out, feel free to fight it out between yourself. But don't you dare name the fans pigs. Waduh, bener banget. Keras ini. Iya, betul sih Marcel, itu kan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin nih. Itu Iya. bener, lo suatu keputusan yang dibikin oleh pimpinan tanpa menyertakan Melibatkan fans lah. fans, sama aja lo kayak demokrasi, lo tanpa menyertakan rakyat lo, itu udah salah dalam pikiran menurut gue. Gitu. Kan Maldini bilang dia juga nggak tahu. yang bikin aneh itu Maldini nggak tahu. Sekarang nih gue baca terakhir juga nggak tahu gitu. Kalau Milan ikut di ESL, Kacau ya. itu benar-benar Kalau Marotta, aneh. Marotta gimana? Marotta bagian sih. Marotta gue belum dengar Marotta sih. Marotta udah tahu-tahu Ah, dia mah pasti tahu dua Tahu sisi, lah. dari dua sisi. Agnelli kan dia pasti iya. Kalau Maldini kan kelihatannya kayak seniman banget gitu loh kerjanya. Iya maksudnya ya kerja bener-bener wah sesuai passionnya dia gitu. Nggak tahu nih kayak gini. kira Leo. Oke, kita langsung bahas ke preview Gio berapa, Bang Iset? Beda video aja. Kalau preview. Beda video. Ya udah maksudnya beda video. Nah nih itu tadi dari Kurva Sud. Kalau dari fans Liverpool kemarin juga kan ngeluarin statement Ya. tuh. Presidennya ya. Presidennya bahkan bikin video. Presidennya. Presiden udah jelas minta maaf gitu kan dari videonya dia mengaku salah bahwa cara yang dia bikin ini ternyata nggak disukai sama fans sama pemain gitu, dan dia mengakui kalau rencana itu memang nggak diomongin sama skuad Liverpool. Makanya jadi pada kaget juga. Dia juga bilang si klubnya juga jadi nggak fokus gara-gara isu ini, karena di sisi lain kan fans Liverpool juga kan yang bisa dibilang fans Liverpool yang pertama demo lah ketika Liverpool lawan Leeds United gitu kan. Mereka langsung datang ke Elland Road, bahkan fans sampai ngebakar jersey saking kesalnya gitu sama Liverpool. Dan itu ya lagi-lagi jadi bukti bahwa memang ESL ini memang nggak manusiawi buat sepak bola yang olahraga rakyat ini. Bahkan di Jerman juga ya Dortmund tuh. Iya, Di depan stadionnya pada nulis bahasanya sih ngerti gue pokoknya protes aja. Lo tau dari mana itu? Kalau yang ada caption. Oh, ada caption. Ultras Dortmund Oh, iya. protes. Cuman arti itunya mah tahu. Protes. kalau yang apa? Banner fans is not customer tuh siapa ya? Itu Chelsea kayaknya deh. Chelsea. Yang aneh sih Manchester City sih. Lu ngelakuin protes ya apa lo jangan mata duitan, padahal lo iklim buruk ini salah satunya dibuat oleh klub-klub kayak lo gitu. Tapi satu-satunya klub Serie A yang nggak ada pernyataan itu masih Juve ya sampai Juve sekarang udah. ini. Udah. Juve Oh, udah ngeluarin. Tapi pernyataannya tuh Pertanyaannya gantung. Kita Iya. masih percaya dengan ide ini gitu. Gitu. Ya secara ide emang bagus. Manuvernya Agnelli itu luar biasa, suka gue. Ya kalau alasannya kerugian finansial karena Covid ya lu lihat aja Schalke sampai hancur lebur di Bundesliga sampai degradasi kan, karena Covid gitu kan. Semuanya lah. Penontonnya gitu. Schalke sampai pemain Schalke sampai ada yang diuber sama penontonnya. Iya diuber. Dia menang 2 kali, Pak. Menang 2 kali doang. Makanya kenapa nggak itu kalau untuk kebaikan sepak bola ya kenapa nggak klub-klub yang jelas-jelas terancam bangkrut, terancam dari segala sisinya hancur gitu karena Covid, kenapa nggak klub gitu aja yang diajakin? Bikin program cicilan 0%. Coba KPR 0%. KPR 0%. Atau UMKM untuk pemain. UMKM peringkat ini. Non rich team gitu ya. Tapi balik lagi ya itu cuma opini kita ya. Iya betul. Iya. Ya sebenarnya sih ada positifnya ada negatifnya. Pasti ada Pasti positifnya. ada lah. Pasti ada. Positifnya kalau ini jadi Inter bisa beli 4 pemain bintang. Tapi negatifnya Inter nggak jadi juara Serie A.
Enggak, kalau negatifnya itu bisa jual Lukaku, Erikson sama yang lain-lain. Iya, karena kondisi finansialnya lagi. Katanya gitu. Ya. Even juara juga ya. Iya. Wow. Kan Hakimi Masih ngutang. cicilannya belum Kasus ya? lunas. Ya Jangan makanya ikutnya gara-gara itu sama Perez. Lu ikut dong. Wih, beres. itu perkara satu Makanya dikasih. orang ngancurin semua. Tapi ini apa? Bubble Super League ini menimbulkan banyak orang apa? Opini orang berbeda-beda nih. Tapi akhirnya banyak fans yang bersatu sebenarnya dalam satu suara ya. Benar. Menolak. Sepak bola bisa ini nih mengalahkan trending K-pop ya. Wah, jauh men, kemarin lu gila. Pan K-pop jauh. Enggak, lu kalau misalnya merhatiin timeline nih apa tifosit apa Kalau penggemar- K-pop timeline gue yang lucu cuman isinya kalau retweetan Hendro. enggak penggemar bola nih ada yang bagi-bagi nih. Ada yang si paham banget bisnis bola. Ada pejuang kesetaraan. Ya. Adalah gue mah yang lucu bercanda-bercanda aja. Tapi ada juga yang gitu. Yang cuman nunggu buat apa? Nunggu momen buat bikin meme-meme Iya lucu. buat Iya. ngejokes. Iya. Seorang Bahkan konten kreator itu. itu kan yang lucu-lucu dari kemarin kan banyak kan. Yang apa? Soal kenapa Arsenal sama Spurs diajak. Oh iya sih, yang Madrid Zone itu ya. Katanya kita cuma mau nambahin tim aja di bisa aja. AC Milan lagi jadi bantalnya. Ya, ada aja lah. Tapi gue bangga lah, maksudnya tim gue Roma tuh menolak ya. Oh, iya. Itu. Dengan kata-katanya apa? Fans and grassroots football fans Grassroots. is our core gitu. Itu nilai sepak bola sesungguhnya. Ya walau emang belum diajak nih. Kan tapi kan udah keluar hembusan tuh. Apalagi ini kan American Connection nih kayak gini nih. Oh iya benar makanya. Makanya dari zaman Palota. Siapa namanya ditolak. baru? Friedkin. Mungkin ya. Tolak bagus lah. Gue pas Milan denger gabung ISL tuh kayak diam gitu bingung aja. Cuman nggak setuju gue sama konsep ISL tuh bagi ya. Tapi duitnya setuju. Ya kalau ngomongin Milan sih ya udah gitu. Ya mau gimana men, mau gaji Donnarumma aja setengah mati. Nah itu tuh sistem keagenannya mesti dibenerin itu kan. Iya, itu itunya yang dibenerin gitu Agen loh. tuh seenaknya sih kalau minta komisi nggak. Komisi dia tuh bisa beli semacam Ozan Kabak ke Liverpool, ya kan? Komisi lo buat gaji doang. Itunya lah costnya yang dibenerin lah. Lu jangan nyari source revenue lain, tapi lu bener suatu perusahaan yang modern itu ialah bukan profit center tapi cost center. Lu nyari cost itu cost cutting bisa di mana aja gitu. Mau orang finance. Karena yang paling gede itu cost itu ya amortisasi. Nah, ya. Nah itu mainan orang-orang kaya lo beli pemain 100 juta. Lo Barca hancur ya salah lo sendiri Iya. gitu. Beli pemain 120 juta manfaatnya nggak sesuai gitu. Terus yang kedua itu ialah gaji. Ya. Gaji udah bubbling banget, tinggi banget. Itulah dua dibenerin dulu. Baru setelah itu kita bicara revenue yang gimana revenue kita hadapin semua gitu. Cuma kalau Lagi ngomongin- pandemi iya, gitu. Kalau ngomongin bubbling nanti kan pas pecahnya itu bakalan Iya sih. Atau- makanya mesti itu yang dicer, bukan lo malah keluar main sendiri yang Iya. kaya gitu. kita kurang Mas Adit nih bahas ini nih. Mas Adit saya nggak bisa ikut. Mas Adi setuju padahal. Setuju sama ISL. Setuju, ya. Mas Adit. Super League. Nanti bikin video sendiri Mas Adit. Adit juga. Kayak admin siaran bola. Adit. Ya udah dah. Oke. Cukup sampai sini aja. Sampai sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya Iya. yang sebenarnya habis ini juga kita tag. Ini opini kita doang. Ini opini kita. Kita kalau aja. misalnya penonton Ngobrol opini. Ini bagian dari yang tadi yang Pro paham kontra. pro dan kontra, Ya, silakan komen. Sudut pandangnya ya. Ya, Boleh. boleh. Hard feeling lah ini opini kita pribadi. Oke, cukup sampai sini aja. Ya. Ciao. Ciao.